Salam BUMDes sukses. Kita lanjutkan video tentang unit perdagangan. Sekarang setelah kita memiliki data pelanggan serta data barang, yang kita lanjut ke langkah selanjutnya adalah di menu pembelian. Nah, kita tentunya berbelanja ya, membelanjakan barang, uang kita untuk mendapatkan aset berupa persediaan barang. Nah, itu seperti yang tadi di video sebelumnya kita jelaskan bahwa jika kita sudah punya daftar stok ini di penyesuaian stok ini, maka kita asumsikan kita belum memiliki barang. Nah, jika kita sudah mempunyai barang, misalnya sudah berjalan, nah di sini kalau dituliskan di sini stok barangnya, nanti kita tidak akan memiliki total nilai jumlah persediaannya. Di sini hanya akan muncul nilai jumlah barangnya dan nilai asetnya hanya di barang. Tapi di daftar persediaan barang kasnya tidak muncul, maka lebih baik setelah kita memiliki data inventory ini, kemudian kita lakukan pembelian. Nah, kita lakukan langkah pembelian. Kita ke menu pembelian, klik 2 kali ya. Kemudian klik tambah. Nah, kemudian kita beli. Misalnya tanggal 2, nomor fakturnya ya di nota itulah biasanya, atau nota tanggal berapa, atau nota toko mana. Biasanya ada nomor fakturnya kalau belanja ya. Just ditulis saja nota. Kemudian kode suppliernya. Nah, ini kode suppliernya di mana kita beli. Nah, kemudian kita klik tambah. Nah, barangnya kita klik, kemudian klik OK. Nah, kita beli berapa? Misalnya kita beli 100 piece misalnya ya. Nah, 100 piece. Kemudian kita save row, kemudian reload. Nah, akan muncul di sini. Nah, misalnya kita mendapat potongan ya ditulis, tidak mendapat potongan, misalnya kita bayar cash juta gitu ya nggak usah ditulis. Misalnya kalau potongannya 0 ya ditulis 0. Kemudian akan muncul total bayarnya. Nah, ini kita misalkan kita bayarnya cash 1 juta. Nah, ini kita bayar cash, kemudian kita simpan. Nah, gini ya. Ini kita, kalau kita lihat di penyesuaian stoknya ini, daftar stok atau di penyesuaian stok, kita akan memiliki barang masuk 100. Nah, di daftar stoknya, sekarang kita akan memiliki jumlah 100 stok akhirnya. Nah, ini kita bisa cetak. Nah, kita punya ini daftar barangnya, kemudian ini daftar harga barangnya, ya ada stoknya, ada harga belinya, ada jumlah sekian. Nah, ini di neraca juga akan muncul secara otomatis, yaitu di persediaan barang. Nah, ini kita memiliki persediaan barang 1 juta karena kita telah berbelanja. Nah, ini kalau kita berbelanja cash. Nah, bagaimana kalau kita berbelanjanya tempo misalnya atau hutang dulu ke warungnya ya. Nah, ini karena kita sudah belanja tadi di kelompok kas, kita karena tadi uang kita 100 juta, sudah buat belanja 1 juta, tinggal 99 juta. Nah, ini uang cashnya ya. Nah, total aktifannya tetap 100 juta. Nah, sekarang kalau kita belanja nyicil atau belanja kredit misalnya gimana ya, kita coba. Nah, kita klik tambah. Misalnya kita tanggal 3 beli lagi gitu ya. Nota. Notanya nomor berapa aja ya. Ke toko yang sama misalnya. Oke. Kemudian kita klik tambahkan, tintanya barangnya sama ini. Nah, kita beli sekarang misalnya 200 piece. Kemudian klik save row, kemudian reload, nanti akan muncul 2 juta sini, potongannya 0, misalnya gitu ya. Potongan 0, kita harus bayar 2 juta, tapi kita belum bayar. Nah, total, kita tulis saja 0, karena kita belum bayar. Nah, kita punya hutang 2 juta nih. Nah, kita hutang, kita simpan. Nah, nanti akan muncul di daftar sini, kita punya utang 2 juta. Nah, kita lihat di neracanya, kita stok barang kita sekarang tetap persediaan barangnya menjadi 3 juta. Nah, karena yang 2 juta itu adalah hutang, maka akan muncul di sini. Di kelompok pasifa, kita punya hutang 2 juta. Nah, kita modal totalnya
Jadi yang tadinya 100 juta karena ditambahi hutang berupa barang itu, kita sekarang punya modal 102 juta. Nah, di sini yang 100 jutaan modal cash, yang 2 jutanya adalah modal diutangi. Nah, itu istilahnya hutang barang, menjadi hutang. Nah, kita totalnya pasifan dan aksifannya balance yaitu 102 atau sama ya. Nah, kemudian gimana kalau kita misalnya sudah berjualan terus kemudian dicicil hutangnya? Nah, atau misalnya kalau kita belum punya pendapatan nih kita masih membahas pembelian dulu. Nah, kita kalau menyicil pembeliannya gimana ya? Kita di sini di pembayaran. Oh, kita ke menu ini aja, retur pembelian ya. Nah, ini misalnya. Misalnya barangnya kita kembalikan ke apa namanya tuh? Suppliernya misalnya rusak atau apa ya. Nah, kita klik tambah, kita klik tanggalnya, kita mau retur kapan, misalnya tanggal 4, cari faktur pembeliannya yang mana. Nah, misalnya kita yang nota yang ini yang kita hutang itu. Nah, gini ya, kita klik OK. Suppliernya kita cari juga toko grosir gini ya. Nah, kita tambahkan barangnya ini. Kita mau kembalikan berapa? Misalnya kita kembalikan 50. Kita kembalikan 50 ya. Save Pro, reload. Nah, kita kembalikan 500, potongannya 0. Ini. Dibayarkan, dikembalikan, kita 0. Karena kita kan cuma mengembalikan barang. Nah, gini ya, terhutang 500. Coba kita lihat. Nah, sekarang kita kalau lihat di stoknya ya, coba efeknya seperti apa. Nah, ini kita cuma tinggal utang 2.500 karena yang 500 dikembalikan tadi. Karena kita masih hutang, jadi kan kita nggak ngeluarin duit. Nah, kita juga hanya mengurangi hutang kita. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kalau kita meretur barang yang kita hutang. Nah, ini kita modalnya kita tinggal, karena dipinjemin tinggal 1,5 juta. Tadi 2 juta dikembalikan 500. Ya. Nih gitu di menu retur pembelian. Nah, kemudian kalau kita mau nyicil bayar hutangnya, ini kita klik pembayaran hutang. Di menu pembayaran hutang, kita klik tambah. Kita klik tanggalnya, misalnya tanggal 15 misalnya atau berapa ya. Masuknya toko grosir. Nah, ini kita ada catatannya nih, kita masih punya hutang 1,5 juta. Kita klik, yang kita oke. Nah, ini kita punya hutang 1,5 juta, mau dibayarkan berapa? Misalnya kita bayarkan 1 juta dulu. Nah, kita bayarkan 1 juta, kita masih memiliki sisa hutang 500.000. Kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca lagi. Nah, kita ini untuk kontrol aja ya. Kalau pas kita kerjakan nggak perlu berulang kali lihat neraca. Nah, hutang kita tinggal 500. Nah, di sini uangnya sudah berkurang, yang tadinya kita punya 99 sekarang jadi 98. Nah, karena yang 1 juta buat bayar ini. Nah, yang 500 masih dihutangi, tapi stok barang kita tetap, nih nilai persediaan barang kita tetap. Ya, jadi yang kita tinggal punya modal 100.500.000. Di sini juga iya karena utang ditambah modalnya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita mau ngecek rincian hutang kita, itu tinggal diklik di buku besarnya tadi, di buku besar, di menu buku besar itu ya, kita ulangi. Nah, ini di buku bantu hutang. Nah, kalau di buku besar kita bisa melihat di sini juga ada seluruh transaksinya tadi. Kita lihat di buku besar. Nah, ini alur kasnya ya, transaksinya. Nah, ini kita sudah penyertaan modal 50 juta, terus penyertaan modal lagi 50 juta, terus belanja 1 juta, bayar utang 1 juta, tinggal 98. Nah, kemudian kalau ngecek hutangnya, kita cek buku bantu hutang ini, kemudian kita klik, kemudian di toko grosir tinggal 500 di hutang kita. Nah, dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 29 misalnya. Nah, ini kita punya catatan hutang di pembelian nota sekian 2 juta, sudah diretur tadi 500.000, pembayaran 1 juta, 1,5 juta, tinggal 500.000. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga bisa dicetak. Nah, rincian hutang kita itu juga bisa dicetak. Nah, ini untuk yang
Menu pembelian seperti ini ya, bisa dipahami ya, apa namanya itu, alur pencatatannya ini semua bisa didapatkan secara otomatis.